Oh iya Pak, kan ada yang nanya gini. Kalau dia kan punya tiap bulan tuh uang free 2 juta. Ya. Nah gitu. Dia mau minta pendapat nih. Mending nyicil KPR apa mending ngekos aja? Tuh. KPR ini KPR yang komersil dia. Iya. Rumah komersil ya. Kalau punya budget segitu, kalau dari pengalaman yang udah kita jalanin ya, karena udah KPR di 5 tahun nih. Kalau menurutku sih mending kalau budgetnya memang ngepres di 2 juta, mending ngekos aja ya. Nah, soalnya kalau KPR komersil itu kan dia ada fixnya. Misalnya kayak kemarin kita ini kan bunganya fix 2 tahun. Nah, fix 2 tahun jadi artinya selama 2 tahun itu bunganya tetap ya. Misalnya di awal dikasih tahu angsurannya 1,8 misalnya 1.800.000. Selama 2 tahun itu tetap ya angsurannya 1.800.000. Nah, setelah 2 tahun berarti di tahun ketiga dia akan ada floating bunga. Nanti di tahun keempat ada floating lagi, tiap tahun nanti akan ada kenaikan bunga. Nah, itu juga lumayan ininya, kenaikannya itu juga lumayan. Kalau budgetnya memang cuma segitu aja, mending ngekos aja. Kalau ngekos kan masih ada tuh yang kos-kosan 1 juta ya per bulan kan. 1 jutanya tuh bisa ditabung. Kalau KPR tuh ya kita nih udah jalan 5 tahun, KPR-nya pokoknya tuh baru berbulan cuma 19 juta. Lumayan tuh gede loh, 19 juta tiap bulan tuh kena. Anggaplah kita bayar 2 juta misalnya nih, 2 juta itu cuma pokoknya kena cuma 300.000, sisanya itu bunga, masuk ke bunga semua. Tuh kalau KPR tuh gede, bunganya itu gede banget. Kalau marketing perumahan tuh biasanya kan gitu ya, bilangnya angsuran 1.800.000, kan itu bahasa marketingnya. Nah, kalau kalian mau nanti mau nyari rumah, kalau ada bahasa marketing seperti itu, mending ditanya lagi ke ininya ya, ke banknya. Biasanya tuh dia bunganya fix, dia ada yang fixnya 2 tahun, ada 3 tahun. Itu paling lama biasanya fixnya 3 tahun. 3 tahun biasanya paling lama. Terus untuk ada sih rumah-rumah subsidi itu gimana tuh? Nah, kalau rumah subsidi sih dia tetap ya, kalau misalnya angsurannya 1 juta ya tetap sampai akhir tenor tuh 1 juta. Kalau mau nyari rumah subsidi sih bagus juga. Tapi jarang kayaknya dari sini nggak? Ya, tapi tempatnya biasanya agak jauh, kurang strategis. Masuk ke desa, ya, kurang strategis. Tapi kalau memang perlu banget sih mending nyari rumah subsidi. Tapi pastiin yang memang benar subsidi. Kadang kan ada yang ini oknum nakal ya, bilang rumah subsidi, tahu-tahu ternyata strategi marketing aja gitu. Kalau misalnya ngekos kan juga hitungannya kan rugi. Karena ngekos nggak jadi hak milik dong. Iya, memang sih nggak jadi hak milik, tapi kan kita bisa saving 1 juta tiap bulan. 1 juta tiap bulan kalau dikali kali 1 tahun kan 12 juta. 12 juta kali anggap dah 10 tahun tuh udah 100 juta. 2 tahun. 20 tahun tuh udah bisa beli 1 rumah. Kalau kita KPR, kalau kita KPR 20 tahun bisa kebeli 3 rumah. Tuh. Itu hitungan uang dagang kan. Ya. Kalau uang panas kan kayak gitu. Ya, jadi kalau memang nggak perlu banget sih ya mending ngekos aja. Tapi kalau memang perlu banget, mending cari yang subsidi. Atau kalau memang udah siap dengan konsekuensinya, nanti akan ada floating bunga. Jadi siap-siap aja nanti kalau memang budgetnya cuma 2 juta gitu misalnya, kalau setelah floating itu pasti akan ada kenaikan. Nanti bisa aja nanti angsurannya bisa sampai 3 juta sebulan. Itu kalau KPR komersil ya. Oh begitu. Ya mudah-mudahan dari pengalaman kita bisa berguna ya buat teman-teman ya. Ya pokoknya kalau mau cari rumah tuh benar-benar harus dipikirin matang-matang banget. Biar nggak nanti di pertengahan jalan baru nyesel, akhirnya dilelang lah rumahnya tuh gimana, biar nggak kayak gitu. Ya, tapi kalau memang udah serius, kalau ada floating bunga ya berarti harus siap dengan nyari penghasilan lain gitu, nama penghasilan lah. Ini kayak bikin ini kayak. Oke ya, thank you udah menonton.